wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Farah Asifa dari kelas A2 dengan NIM 2310501180. Ingin menyampaikan materi kimia organik bab struktur atom dan konfigurasi elektron. Saya Atira Farah Asifa, izin menyampaikan materi kimia organik 1, bab struktur atom dan konfigurasi elektron. Struktur elektron dari atom. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan sering ditulis sebagai E-men atau E-strip. Setiap kulit elektron berhubungan dengan sejumlah energi tertentu. Elektron yang dekat dengan inti atom lebih mudah tertarik oleh proton daripada elektron yang jauh dari inti. Mengapa demikian? Karena semakin dekat elektron terhadap inti, semakin rendah energinya, sehingga lebih sukar berpindah, dan kulit yang terdekat dengan inti adalah kulit yang terendah energinya, sehingga bisa dikatakan kulit yang dekat dengan atom berada pada tingkat energi pertama. Bisa kita lihat dalam gambar. Bagian elektron adalah bagian yang bertanda min. Ini ya teman-teman. Ini dan ini. Lalu orbital atom. Apa itu orbital atom? Orbital atom adalah ruang di mana peluang elektron ditemukan. Sedangkan rapat elektron adalah istilah yang menggambarkan peluang ditemukan elektron pada titik tertentu. Contoh, kulit elektron pertama hanya mengandung orbital 1. Jadi, peluang ditemukan elektron 1s adalah tertinggi. Lalu, kulit kedua yang agak berjauhan dari inti mengandung 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p. Lalu, selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusun elektron pada subkulit atom disebut dengan konfigurasi elektron. Terdapat 3 aturan yang digunakan dalam penulisan konfigurasi elektron, yaitu prinsip Aufbau, kedua kaidahan, dan ketiga larangan Pauli. Prinsip Aufbau adalah pengisian elektron dimulai dari subkulit yang tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang tinggi. Contoh, 1s lebih kecil dari 2s, lebih kecil dari 2p, lebih kecil dari 3s, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, kaidahan. Kaidahan adalah pengisian elektron dalam orbital cenderung untuk tidak berpasangan terlebih dahulu. Kemudian, apabila tidak ada lagi orbital yang kosong, maka barulah elektron akan berpasangan. Seperti bisa kita lihat seperti pada contoh. Selanjutnya, yang ketiga, larangan Pauli. Larangan Pauli adalah bahwa dalam satu atom, maka tidak diperbolehkan terdapat 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Lanjut, bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah untuk menyatakan kedudukan elektron dalam suatu orbital menggunakan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama dengan lambang N, bilangan kuantum azimut dengan lambang L kecil, dan bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil. Yang pertama, bilangan kuantum utama N kecil. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom, nilai bilangan kuantum utama
merupakan bilangan bulat, mulai dari 1 sampai tak terhingga. Untuk bilangan kuantum utama, 1 terletak pada kulit K, 2 terletak pada kulit L, dan 3 terletak pada kulit M, sampai seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut diberi tanda L kecil, yang menyatakan subkulit. Untuk subkulit S, maka bilangan kuantum azimut sama dengan 0. Untuk subkulit P, maka bilangan kuantum azimut sama dengan 1. Untuk subkulit D, maka bilangan kuantum azimut sama dengan 2. Dan untuk subkulit F, maka bilangan kuantum azimut sama dengan 3. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik merupakan bilangan yang menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada subkulit. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada nilai kuantum azimut, yaitu -1 atau -1, 0, dan +1. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menyatakan perputaran elektron pada sumbunya atau rotasi. Untuk nilai S sama dengan +1/2. Maka rotasi elektron searah dengan jarum jam. Sedangkan jika nilai S negatif 1/2, maka rotasi elektron berlawanan dengan jarum jam. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa kita simak contoh soal berikut ini, yaitu 15L. Untuk mencari soal ini, 15L, kita harus menggunakan konfigurasi elektron yang terdapat 3 aturan. Pertama, kita menggunakan prinsip Aufbau, yaitu pengisian elektron dimulai dari subkulit yang tingkat energi rendah menuju tinggi. Jadi bisa kita tuliskan untuk 15Al yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Mengapa 3p3? Karena jika kita tuliskan dengan 3p6, maka hasilnya tidak 15, melainkan lebih dari 15. Jadi kita hanya menuliskan 3p3. Kemudian ambillah bilangan yang terakhir, yaitu 3p3. Kemudian tentukan mana bilangan kuantum utama, mana bilangan kuantum azimut, dan mana bilangan kuantum magnetik, serta mana bilangan spin. Untuk bilangan kuantum utama bisa kita lambangkan n kecil. Untuk 3p3, bilangan kuantum utamanya, untuk bilangan kuantum utama bisa kita tulis yaitu 3. Ini ya teman-teman, 3. Kemudian azimut bisa kita lambangkan yaitu L kecil. Karena dia P, maka subkulitnya yaitu 1. Jika S 0, jika D 2, dan jika F 3. Tapi karena dia P, maka kita tuliskan 1. Dan untuk magnetik, karena dia P, maka kita harus membuat ini 1, 2, 3, 4, 5 orbital terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu diisi.
Karena dia 3, kita cuma isi 3 ya, teman-teman. Sebelumnya kita kasih ini dulu. Plus 1, plus 2, min 1, min 2. Nah, lalu kita lihat di mana dia berhenti. Ternyata dia berhenti di angka 0. Maka magnetiknya 0. Selanjutnya spin. Karena dia arah garisnya menuju jarum jam, menuju ke atas, maka jika ke atas spin plus setengah. Ciri-ciri atom. Ciri-ciri atom adalah jarak pusat inti ke elektron paling luar. Ciri-ciri atom ditentukan dengan mengukur panjang ikatan dalam senyawa kovalen seperti pada Cl dengan Cl atau H dengan H, dan kemudian membaginya dengan 2. Karena itu, ciri-ciri atom sering disebut juga ciri-ciri kovalen. Nilai dari ciri-ciri atom biasanya diberikan dalam satuan angstrom, dengan 1 angstrom sama dengan 10⁻⁸ cm. Keelektronegatifan. Elektronegativitas adalah ukuran kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang harganya berkisar antara 0,7 sampai dengan 4. Keelektronegatifan merupakan salah satu sifat yang dapat digunakan untuk membedakan ikatan kovalen nonpolar dengan ikatan kovalen polar. Unsur-unsur dengan keelektronegatifan tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menarik elektron daripada unsur-unsur dengan keelektronegatifan rendah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Atira Para Asifa, izin pamit undur diri.